Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Matematika Diskrit akan mempresentasikan materi mengenai relasi rekursi. Namun sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu ada Ogi. Untuk Ogi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Sutama. Jadi di sini saya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Egide Ogi Surya Sadika dari kelas 3A dengan NIM 22130111072. Terima kasih. Oke, kemudian yang kedua ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Perdesama dari kelas 3A dengan NIM 22130111057. Selanjutnya ada Febrio. Untuk Febrio, saya persilakan. Dua-dua Oke, terima kasih Febrio. Selanjutnya ada Wahyu. Untuk Wahyu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kadek Wahyu Pramana Putra dengan NIM 2213011042. Terima kasih. Oke, sekian perkenalan anggota kelompok dari kelompok 6. Untuk selanjutnya langsung ke pemaparan materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ogi. Untuk Ogi, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya kembali. Jadi di sini kita akan membahas materi mengenai relasi rekursi. Nah, relasi rekursi atau relasi rekurensi untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan suku ke AN berdasarkan satu atau lebih suku sebelumnya dari barisan tersebut, yaitu A0, A1, A2, A3 sampai dengan A ke N kurang 1 untuk semua bilangan bulat N dengan N lebih dari sama dengan N0. Yang mana N0 ini merupakan bilangan bulat non-negatif. Nah, sebuah barisan disebut solusi dari relasi rekursi jika suku-sukunya memenuhi relasi rekursi tersebut. Dengan kata lain, sebuah relasi rekursi adalah barisan yang didefinisikan secara rekursif tetapi tanpa menentukan nilai awal atau kondisi awal. Oleh karena itu, relasi rekursi yang sama dapat memiliki banyak solusi. Bahkan secara umum relasi rekursi yang sama memiliki banyak solusi. Jika kedua kondisi awal dan relasi rekursi diketahui, maka barisan dapat ditentukan secara unik. Next. Kemudian ada contoh di mana tentukan barisan yang merupakan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan 3A N kurang 1. Jika diketahui A0 sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita substitusikan AN sama dengan X pangkat N. Sehingga kita dapatkan AN sama dengan 3A N kurang 1 menjadi EX pangkat N sama dengan 3X pangkat N kurang 1. Kemudian kita bagi dengan X pangkat N kurang 1. Lalu kita akan mendapatkan X sama dengan 3. Karena memiliki akar dengan multiplisitas M sama dengan 1, maka memiliki solusi AN sama dengan A pangkat N. Nah, dari kondisi awal diperoleh A0 sama dengan 2, AN sama dengan 3 pangkat N A0, AN sama dengan 3 pangkat 0 A0, kemudian 2 sama dengan 3 pangkat 0 A0. Sehingga didapatkan A0 sama dengan 2. Sehingga AN sama dengan 3 pangkat N kali 2. Sama dengan 2 kali 3 pangkat N. Sehingga barisan AN akan sama dengan 2 dikali 3 pangkat N. Merupakan solusi rekursi dari relasi AN sama dengan 3A N kurang 1 dengan nilai awal A0 sama dengan 2. Kemudian untuk jenis-jenis relasi rekursi. Nah, suatu relasi rekursi linier homogen berderajat R dengan koefisien konstan
memiliki bentuk umum C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 dan seterusnya sampai CR AN kurang R. Dengan C1, C2, C3 sampai dengan CR itu merupakan bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Bisa diperhatikan pada tabel. Untuk relasi rekursi AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN kurang 2 itu merupakan linier, homogen serta koefisien konstan dengan degree 2. Dan untuk AN, relasi rekursi AN sama dengan AN kurang 1 ditambah AN kurang 2, maka itu bukan linier, sedangkan masih termasuk dalam homogen dan koefisien konstan dengan degree 2. Dan ada HN sama dengan 2HN kurang 1 tambah 1, itu merupakan linier, tapi bukan homogen. Namun juga termasuk dalam koefisien konstan dengan degree 1. Dan yang terakhir ada BN sama dengan NBN kurang 1, yang merupakan linier, homogen, namun bukan koefisien konstan dengan degree sama dengan 1. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Yogi atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi materi selanjutnya itu ada relasi rekursi homogen linear. Oke, definisinya yaitu relasi rekursi AN sama dengan C1 AN-1 plus C2 AN kurang 2 dan seterusnya sampai CR AN kurang R untuk N lebih dari R dan C1, C2, C3 sampai Cn itu merupakan konstanta disebut dengan relasi rekursi homogen linear dengan koefisien konstan. Asumsikan KR tidak sama dengan 0 dan R disebut barisan relasi rekurensi. Kemudian menurut teorema, misalkan X adalah bilangan real atau bilangan kompleks tak 0. Kemudian AN sama dengan X pangkat N adalah solusi atau disebut juga dengan solusi dasar dari relasi rekursi homogen. Jika dan hanya jika X adalah persamaan polinomial. Kemudian untuk buktinya, misalkan tuh barisan AN sama dengan X pangkat N adalah solusi untuk AN sama dengan C1 AN kurang 1 plus C2 AN kurang 2 dan seterusnya sampai CR AN kurang R. Jika dan hanya jika Xn sama dengan C1 X pangkat N kurang 1 plus sampai CR X pangkat N kurang R. Nah, jika dan hanya jika X pangkat R N kurang R dikali dengan XR kurang C1 X pangkat R kurang 1 dikurang sampai CR itu akan sama dengan 0. Nah, karena X tidak 0, nah persamaan terakhir berlaku jika dan hanya jika XR, X pangkat R kurang C1, X pangkat R kurang 1 sampai CR itu akan sama dengan 0. Nah, persamaan terakhir benar jika dan hanya jika X itu adalah akar dari relasi rekursi. Next. Kemudian di dalam relasi rekursi homogen linear ini ada beberapa kondisi. Yang pertama yaitu ada akar real berbeda. Jika persamaan karakteristik memiliki dua akar real berbeda, misalkan itu X1 dan X2, serta AN sama dengan X1 pangkat N dan AN sama dengan X2 pangkat N, kedua solusi dari persamaan homogen. Maka solusi umumnya adalah AN sama dengan A dikali X1 pangkat N plus B dikali X2 pangkat N. Nah, kemudian ada contoh, cari solusi relasi rekursi AN sama dengan 3 AN kurang 1 kurang 2 AN kurang 2. Nah, untuk solusinya, yang pertama itu buat persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya itu X pangkat Q pangkat N sama dengan 3 Q pangkat N kurang 1 kurang 2 Q N kurang 2. Q pangkat N kurang 3 Q pangkat N kurang 1 plus 2 Q pangkat N kurang 2 sama dengan 0. Oke, kemudian selanjutnya kita dapat Q pangkat 2 kurang 3 Q plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga didapat Q kurang 1 dikali Q kurang 2 itu sama dengan 0.
Akar persamaan karakteristiknya adalah X1-nya itu sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 2. Kemudian AN1 itu sama dengan 1 pangkat N dan AN2-nya itu sama dengan 2 pangkat N. Oleh karena itu kita dapat solusi umum yaitu AN sama dengan A dikali 1 pangkat N plus B dikali 2 pangkat N. Next. Oke, kemudian ada kondisi kedua yaitu akarnya berulang. Nah, jika persamaan karakteristik memiliki akar real berulang X, maka masalahnya sama dengan persamaan diferensial. Karena hanya mendapatkan satu solusi tunggal, AN sama dengan X pangkat N. Cara menemukan solusi rekursi ini juga sama, yakni dengan memperkenalkan faktor tambahan N. Solusi umum adalah AN sama dengan AX pangkat N plus BN X pangkat N. Kemudian ada contoh soalnya, temukan solusi umum dari AN kurang 4 AN kurang 1 plus 4 AN kurang 2 sama dengan 0. Nah, solusinya yaitu dengan mencoba AN sama dengan K pangkat N, menghasilkan persamaan karakteristik Q pangkat 2 kurang 4Q plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita bisa faktorkan menjadi Q kurang 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa peroleh Q itu sama dengan 2, di mana akarnya ini akan berulang. Seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan akarnya, kita akan dapat solusi umum. AN sama dengan A dikali 2 pangkat N plus BN dikali 2 pangkat N. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Febrio. Untuk Febrio, saya persilakan. Saya akan menjelaskan yang ketiga ada akar kompleks. Jika kita memiliki Q sama dengan A plus minus IB, maka dapat menulis X dalam bentuk X sama dengan RE pangkat plus minus I theta, yang mana R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dan theta sama dengan tan pangkat minus 1 B per A. Jadi solusinya adalah AN sama dengan R pangkat N, A cos N theta, dan B sin N theta. Dan ada pun contohnya, temukan solusi umum dari AN plus 2 dikurang 2N plus 2A N plus 1 ditambah 2AN. Itu solusinya kita ambil AN sama dengan Q pangkat N. Nah, di sini diperoleh persamaan kuadrat Q kuadrat min 2Q plus 2 sama dengan 0. Dan jika persamaan diselesaikan, maka diperoleh Q sama dengan 2 plus minus akar 4 min 8 per 2. Dan 1 plus minus I. Dengan demikian, R kuadrat sama dengan kuadrat tambah 1 kuadrat. Maka R sama dengan 2 dan theta sama dengan tan min 1 sama dengan 4. Jadi solusinya adalah AN sama dengan 2 pangkat N plus 2 A cos N I per 4 tambah B sin N 4. Biasakan pemaparan. Oke, sekian pemaparan materi dari Febrio. Untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Wahyu. Untuk Wahyu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan untuk relasi rekursi non-homogen linear. Bentuk relasi rekursi linear non-homogen dengan koefisien konstan adalah A sama dengan C1, AN minus 1 plus C2, AN minus 2,
sampai CRAN min R plus BN. Teknik sebelumnya yang digunakan secara analog dengan teknik yang digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial homogen yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, cari solusi umum dari relasi homogen. Yang kedua, cari solusi khusus dari relasi non-homogen. Yang ketiga, gabungkan solusi umum dan solusi khusus serta ditentukan nilai konstanta yang timbul dalam solusi umum sehingga solusi gabungan memenuhi kondisi awal. Ada beberapa jenis solusi dari relasi rekursi linier non-homogen pada bagian B. Jika Bn adalah polinomial berderajat K pada N, maka cari solusi tertentu An yang juga polinomial derajat K pada N. Solusi yang pertama, jika Bn sama dengan D konstan, maka coba An sama dengan R. Yang kedua, jika Bn sama dengan Dn plus F, maka coba An sama dengan Rn plus S. Yang ketiga, jika Bn sama dengan Gn pangkat T plus Dn pangkat T minus 1 sampai F, maka coba An sama dengan Rn pangkat T plus Sn pangkat T minus 1 sampai T. Next. Baik, selanjutnya ada contoh. Selesaikan An sama dengan 2N minus 1 plus 3N. Untuk N lebih besar dari sama dengan 1. Penyelesaian relasi homogen An sama dengan 2A N minus 1 hanya memiliki satu karakteristik akar. Sehingga solusi umumnya adalah An sama dengan A2 pangkat N. Untuk solusi tertentu kita memilih An sama dengan P3 pangkat N. Agar menjadi solusi, P harus memenuhi persamaan P3 pangkat N. Sama dengan 2P 3 pangkat N minus 1 plus 3 pangkat N. Jika dilakukan kanselisasi atau pembatalan atau disebut cancellation, maka diperoleh persamaan yang lebih sederhana, yakni 3P sama dengan 2P plus 3, maka P sama dengan 3. Oleh karena itu, An sama dengan A 2 pangkat N plus 3 pangkat N plus 1. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf jika ada kesalahan pada saat penyampaian materi. Terima kasih.